Penyebab performa Dovizioso menurun di MotoGP Andalusia 2020. Pembalap tim Mission-Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, membeberkan penyebab utama dirinya tampil buruk ketika mengaspal di seri kedua MotoGP musim 2020. Dovizioso membantah performa buruk di MotoGP Andalusia 2020 lantaran ia belum juga dapat kontrak baru tim Ducati. Sebagaimana diketahui, Dovizioso memang tampil kurang begitu mengesankan ketika menjalani balapan di MotoGP Andalusia 2020. Memulai balapan dari posisi ke-14, Dovizioso harus menyelesaikan balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez itu dengan menghuni posisi ke-6. Apa yang diraih Dovizioso di MotoGP Andalusia membuat dirinya gagal mengulangi kesuksesannya saat tampil pada seri perdana yang juga berlangsung di sirkuit Jerez. Pada balapan di MotoGP Spanyol 2020, Dovizioso berhasil mengklaim podium ketiga. Banyak yang menilai performa buruk Dovizioso di MotoGP Andalusia merupakan bentuk protesnya kepada jajaran manajemen tim Ducati yang hingga kini belum juga memenuhi tuntutan yang tertera pada kontrak barunya. Akan tetapi, Dovizioso dengan tegas membantah rumor tersebut. Desmo Dovi menyatakan bahwa posisi start di MotoGP Andalusia 2020 menjadi penyebab dirinya gagal meraih hasil positif dalam balapan di akhir pekan kemarin. Dovizioso juga membeberkan sejumlah permasalahan yang dirasakan pada motornya. Selama tampil di MotoGP Andalusia, Dovizioso menyebut beberapa hal tersebut semakin mempersulit dirinya untuk bisa bersaing dengan para pembalap baris terdepan. Start dari posisi 14 jelas tak membantu. Tapi, ada hal positif ketika Anda mencoba banyak hal. Anda juga dapat banyak masukan dan kami harus bekerja baik dan menginterpretasikan demi mempersiapkan diri dalam balapan berikutnya. Di tengah tikungan, ada limit baru saat saya melepas rem ban depan selip pada lap-lap pertama. Aneh, ini masalah baru. Saya tak bisa tampil agresif sejak awal saat kelompok terdepan mulai melenggang. Situasi sama sekali tak terkendali. Situasi macam ini tak bisa membuat saya merasa tenang ketika menjalani balapan. Dalam hidup, segala hal pasti berpengaruh, tapi saat ini kontrak bukanlah yang terpenting. Kami belum mencapai situasi yang ideal. Kami bekerja sangat keras dan saya tak terlalu nyaman sepanjang pekan balap. Kami harus menyelesaikan masalah yang lebih besar karena kami masih tertinggal jauh dalam beberapa area. Jelas Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo tak terima Alex Marquez dinilai lebih baik darinya. Pembalap penguji Yamaha, Jorge Lorenzo, tidak sudi jika adik Marc Marquez, Alex Marquez, dinilai jauh lebih baik darinya saat membela Repsol Honda. Gebrakan dibuat oleh Repsol Honda untuk musim ini dengan menduetkan Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez yang menggantikan Jorge Lorenzo usai tampil mengecewakan sepanjang 2019. Di sisi lain, Jorge Lorenzo yang telah menyatakan dirinya pensiun dari ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu, kini menikmati peran barunya sebagai test rider di tim lamanya Yamaha. Jika menilik lagi ke belakang, Jorge Lorenzo tentu tidak akan melupakan perjuangan beratnya selama satu musim tatkala menjadi rekan satu tim Marc Marquez di Repsol Honda. Alih-alih mewujudkan harapan Repsol Honda untuk menjadi Dream Team bersama Marc Marquez, performa Jorge Lorenzo malah hancur tatkala melaju di atas motor RC213V. Berbagai kecelakaan harus Jorge Lorenzo alami untuk menemukan sentuhan terbaik hingga akhirnya dia menyerah dan posisinya digantikan oleh Alex Marquez. Kehadiran Alex Marquez di Repsol Honda tentu membuat banyak pihak membandingkan penampilannya dengan Jorge Lorenzo meski baru menyelesaikan dua balapan di kelas utama. Melihat hal tersebut, Jorge Lorenzo lantas angkat bicara terlebih lagi saat dia mendengar Alex Marquez dinilai tampil lebih baik darinya saat berada di Repsol Honda. Berdasarkan data yang dikirim fans klubnya, Jorge Lorenzo menilai bahwa Alex Marquez hanya lebih baik darinya dari posisi finish saja dari hasil dua balapan pertama MotoGP 2020. Menurut fans klub saya, Alex hanya unggul dalam posisi finish yang lebih baik saja pada balapan di Jerez tersebut. Meskipun saya yakin bahwa seiring berjalannya waktu dan jika dia tidak berujung dengan cedera, dia akan berakhir lebih cepat daripada saya, kata Jorge Lorenzo.
Lebih jauh lagi, Jorge Lorenzo menyebut Alex Marquez juga diuntungkan di mana hanya ada 13 pembalap saja yang mampu merengkuh garis finish pada seri MotoGP Andalusia 2020. Data itu juga telah mengklarifikasi bahwa dia benar-benar diuntungkan dengan hanya 13 pembalap yang menyelesaikan balapan. Mengenai posisi, jika pada MotoGP 2019 ada banyak rider yang mengalami insiden, saya juga akan finish ke-7 atau ke-8. Tetapi catatan waktunya lebih dekat dengan pemenang, tutup Jorge Lorenzo. Marc Marquez tebar ancaman ke pembalap lain. Pekan ini, para pembalap MotoGP 2020 sedang beristirahat sejenak sebelum kembali ke lintasan pada minggu depan, yang mana balapan tersebut akan berlangsung di sirkuit Brno, Republik Ceko pada Minggu 9 Agustus 2020. Mendapatkan libur selama sepekan di jadwal yang sangat padat jelas merupakan hal yang positif untuk para pembalap, khususnya untuk Marc Marquez. Sebab dengan adanya libur selama sepekan, pembalap asal Repsol Honda itu jadi memiliki waktu untuk memulihkan diri. Seperti yang diketahui, Marquez saat ini masih berjuang untuk bisa segera sembuh dari cedera lengan yang menimpanya ketika sedang melakoni seri perdana MotoGP 2020. Gara-gara cedera di MotoGP Spanyol 2020, Marquez jadi tidak bisa mendapatkan poin di balapan pembuka. Bahkan saat melakoni seri selanjutnya, yakni di MotoGP Andalusia 2020, Marquez pun tak bisa mengikuti balapan lantaran cedera lengannya masih belum sembuh betul. Tentu tak mendapatkan poin sama sekali di dua balapan awal MotoGP 2020 akan sangat merugikan bagi rider berjuluk The Baby Alien tersebut. Namun, bukan Marquez namanya jika ia sudah merasakan khawatir akan hal tersebut. Marquez justru tampaknya masih cukup percaya diri dalam mengejar poin para pembalap pesaingnya di kejuaraan dunia MotoGP 2020. Bahkan, melalui postingan terbarunya di media sosial, Marquez, saudara kandung Alex Marquez itu memposting sebuah foto dirinya yang sedang melakukan fisioterapi. Fisioterapi itu dilakukan agar Marquez tentunya bisa segera pulih dari cedera lengannya sehingga bisa mengikuti balapan MotoGP Republik Ceko 2020. Menariknya, dari postingan foto Marquez itu, ia menyelipkan sedikit caption yang bertuliskan "Kita lanjutkan". Dari postingan tersebut, ada pihak-pihak yang menilai postingan Marquez itu memberikan semacam ancaman kepada para pesaingnya di MotoGP 2020. Ancaman yang dimaksud karena melalui postingan itu, Marquez seolah memberitahukan bahwa dirinya sudah siap untuk kembali ke lintasan balap. Tentu, kembalinya Marquez akan menjadi kabar buruk untuk para rider lainnya. Sebab, tak dapat dipungkiri, Marquez adalah salah satu pembalap yang amat berbahaya di era MotoGP sekarang. Kehebatannya dalam memaksimalkan motor Honda RC213V telah berulang kali membuatnya dapat finish di podium bahkan memenangkannya. Rossi sadar pengalamannya di MotoGP bisa menjadi bumerang. Pengalaman selama 20 tahun membalap di level teratas membuat Valentino Rossi bisa kembali naik podium pada MotoGP Andalusia 2020. Menurut The Doctor, segudang pengalaman yang dimilikinya itu justru bisa menjadi masalah tersendiri. Pada MotoGP Andalusia 2020, seakan menjadi hari yang menyenangkan untuk Valentino Rossi. Pembalap tim Monster Energi Yamaha itu mampu berada di 3 besar sepanjang 25 putaran lomba. Ia bahkan sempat lama bertahan di posisi kedua. Padahal sepekan sebelumnya pil pahit harus ditelan Valentino Rossi. Performa buruk yang ditambah dengan masalah teknis membuatnya gagal finish. Untungnya mental dan gairah yang kuat membuat pria 41 tahun itu bisa bangkit dari keterpurukannya. Hasil manis tersebut tidak diraih Valentino Rossi dengan mudah. Ia harus mengatasi beragam masalah seperti tingkat keausan ban, cuaca panas, dan tekanan dari rekan setim Maverick Vinales sepanjang lomba. Juara dunia MotoGP 7 kali itu mengakui dunia balap motor saat ini sudah berubah drastis. Gaya membalap di MotoGP sudah berubah banyak dalam beberapa tahun terakhir. Anda tidak hanya harus berkendara dengan baik, tetapi juga harus menjaga ban. Itu tidak mudah. Saya punya segudang pengalaman, tapi itu juga bisa menjadi masalah karena Anda harus terbuka pada perubahan. Kami harus banyak mengubah keseimbangan motor sehingga saya bisa melibas tikungan cepat sekaligus hemat ban. Saya
berusaha beradaptasi sebaik mungkin dengan gaya balap modern dan ban-ban ini, kata Valentino Rossi. Sepanjang karirnya, Valentino Rossi memang hampir selalu bermasalah dengan ban. Hal itu terlihat jelas pada MotoGP 2007 ketika dirinya tak berdaya meladeni Casey Stoner. Selain Ducati yang memang superior, perbedaan pemakaian ban Bridgestone dengan Michelin cukup kentara. Jam terbang yang tinggi di MotoGP membuat Valentino Rossi selalu bisa mengatasi perubahan pada setiap era. Direktur Pelaksana Yamaha MotoGP, Lin Jarvis, sampai terkesima dengan cara pembalapnya itu beradaptasi dengan situasi. Sejujurnya, saya terkejut betapa cepatnya Rossi beradaptasi pada seri pertama. Semua pembalap Yamaha melaju cepat, itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri, namun dia berhasil membalikan keadaan. Tutup Lin Jarvis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.